warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah dan juga jamaah maulid yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim, bertemu kembali dengan Menggapai Cinta Allah Badar TV. Dan saat ini Menggapai Cinta Allah Badar TV ada di Kampung Pacing Bedeng, Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, tepatnya di Majelis Talim Al-Maghfirah. Kita akan mengikuti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan akan diisi oleh penceramah yang sangat spesial untuk MCA kali ini. Karena apa? Karena di acara peringatan Maulid yang dilaksanakan oleh Majelis Talim Al-Maghfirah ini, semuanya dari mulai penceramah, dari mulai yang baca qiraah, yang baca terjemahan, yang jadi panitia, dan yang baca al-berjanji, itu semuanya polisi. Mudah-mudahan dengan polisi seperti ini, kita sebagai rakyat dan beliau sebagai pengayom bisa membuat sejuk untuk kita semua. Untuk itu, buat pemirsa Badar TV dan jamaah maulid yang berbahagia, kita ikuti saja tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Jujun Junaidi dari anggota kepolisian Polresta Bekasi. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal kelas Pegas, di tengah jalan ada perompak. Jawab salamnya kurang keras, jadi nggak kompak. Wa tahiyatuhum fiha salam. Salam adalah bahasa persahabatan orang-orang ahli surga. Kepengen masuk surga? Kepengen? Saya doakan yang menjawab salam masuk surga, amin. Yang belum sempat saya doakan masuk angin, amin. Tadi saya dengar yang menjawab salam baru yang punya duit. Yang gak punya duit pada dia. Punya duit gak, Bo? Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kampak ke Bantar Panjang. Suara sudah cukup kompak, tapi nada masih kurang panjang. Punya umur kepengen pendek, kepengen panjang. Ceramah Kiai Jujun polisi mau yang pendek, mau yang panjang. Punya suami mau yang pendek, mau yang panjang. Kompak, saya doakan suaminya panjang. Panjang umurnya, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal, alladzi ja'ala ayyamal ayat wa ja'ala fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minas samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ilaihi layyin li bi qalbihi wa nazini minal gaumi bi rahmatika ya arhamar. Apal ujungnya doang. Yang kami hormati Bapak Kepala Kepolisian Sektor Pembayuran, Bapak Ajun Komisaris Polisi Cecep Sanusi SH MSI, mata'anallah wa bitulli hayati wa bi barakati faidarain amin. Yang kami hormati yang mewakili Kepala Wilayah Kecamatan Pembayuran, yaitu Bapak Sekcam, yang sudah Allah berikan keberkahan jabatan, semoga di pagi hari ini ditambah-tambah kemuliaan jabatannya amin. Bapak Kanit Reskrim, Kanit Binmas dan seluruh keluarga besar Polsek Pembayuran yang di bawah pimpinan Bapak Kapolsek mampu memimpin dan menggelar acara dari awal sampai akhir yang semuanya perangkatnya polisi. Tepuk tangan. Yang basah hadiahnya polisi, alhamdulillah. Sampai ibu-ibu nyari ujung Fatihahnya kemana? Maka kalau ada kesalahan, Allah berikan maghfirah kepada kita sekalian, amin. Luar biasa, Kapolsek mampu menggerakkan seluruh anggota, seluruh keluarga besar. Bangga nggak, Bu? Inilah polisi yang aktual, inilah polisi yang fleksibel, inilah polisi yang merakyat. Warawiri gedana laga beli opak kemanon jaya. Kalau polisi dan warganya kompak, negara kita pastilah jaya. Tepuk tangan dengan sukses sekali. Persis kayak anak TK keprok. Yang kami hormati Ibunda beserta ayahanda yang telah memfasilitasi acara tabligh akbar peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, Majelis Ta'lim Al-Maghfirah dengan tema Maulid Nabi sebagai momen untuk memperbaiki akhlak, moral, etika, dan suri tauladan dalam kehidupan. Luar biasa. Ibu bapak hadirin kaum muslimin, pemuda, pemudi, bapak-bapak hadir nggak bapak-bapak? Ibu-ibu hadir? Remaja hadir? Remaji hadir, remako hadir, yang rematik hadir. Yang rematik dilengkahkan ngaji ke tempat ini, mudah-mudahan rematiknya sembuh, amin. Yang diundang ngaji kagak datang, mudah-mudahan kambuh rematiknya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu. Allah Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang, Maha Pemurah tak pandang orang. Allah Maha Luhur yang kekuasaannya tidak terukur, yang benci terhadap umatnya yang kufur, sekalipun profesinya direktur ataupun insinyur, komongan saukur kondektur tilmur di gunung kapur barijek awak napi nuku hapur pustaka orang dia para dulu. Itu namanya kiai ngerek, Bu. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada baginda kita, pemimpin revolusi besar umat Islam, pemimpin reformasi besar umat Islam, Nabi pendobrak zaman jahiliyah, perubah tatanan kehidupan manusia, yakni baginda Nabi besar Muhammad, yang namanya Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hasim, Hasim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Kusoy, Kusoy bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Adnan yang menikah dengan Siti Khadijah, Khadijah binti Khalid, Khalid bin Asad, Asad bin Abdul Uzza, Abdul Uzza bin Kusoy, Kusoy bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Adnan. Umpan harapan langsung orang terjadi kamu bawa yang utama.
Ini di sini keluarga Piking apa keluarga Jackmania nih? Hah? Bekasi ini bingung, setengah keluarga Bobotoh Persib, setengah Persija nih. Yang kemarin juara mana? Piking apa Jackmania? Mudah-mudahan Piking sama Jackmania akur-akur, amin. Kagak berantem, amin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini sudah waktu menunjukkan jam 11. Insya Allah ceramah saya judulnya Lastu, jam 12 beres jeung nyatu. Bapak ibu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama introduce me. My name is jujun.com, junaidi.com, www. Bukan ketawa, itu bahasa internet. Jujun.com, junaidi.com, www. Ngerti nggak bu? Gua juga kagak ngerti. Saya dinas di Polres Sukabumi Kota, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 10, depannya Lapang Merdeka, belakangnya Kapitol, sampingnya mie ayam Bogor. Jadi saya seperti yang disampaikan Pak Sekmat tadi, bukan kiai tapi polisi, sama dengan Pak Kapolsek dengan rekan-rekan yang lain. Hanya kebetulan saya backgroundnya dari pesantren dan juga saya selesai tarbiyah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pamanukan Subang. Jadi saya kebetulan polisi yang sering diundang ceramah, cuma nama saya sama dengan Kang Jujun yang di Bandung. Jadi Kang Jujun Bandung ada Kiai Haji Jujun Dr. Jujun Junaidi, itu dosen UIN. Ini Kiai Haji Aibtu Jujun Junaidi polisi. Jadi memang kalau Jujun Junaidi rata-rata jadi kiai bu. Makanya ibu yang lagi hamil ada nggak? Lahir anak cowok kasih nama Jujun Juna. Jujun dimustak tina jujur, Juna jungjunan, Edi cing cirining cing ciripit, tulang bajing kajepit, ngarang Edi pasti lalaki. Alhamdulillah kemarin saya ceramah di Garut, itu korinya Jujun Junaidi. Di Bandung kiai terkenal Jujun Junaidi, di polisi Jujun Junaidi. Kemarin kasus ini penipuan Jujun Junaidi juga. Jadi mau dikasih nama Jujun Junaidi. Bapak ibu hadirin, saya bukan kiai tapi polisi, cuma sering diundang ceramah. Jadi Jujun Junaidi disebut polisi bau-bau kiai. Kalau ada kiai membantu tugas polisi disebut kiai bau-bau polisi. Polisi bau kiai bagus, kiai bau polisi bagus. Yang jelek polisi bau kiai. Bapak ibu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, datangnya kita ke sini pertama undangan dari yang punya tempat wisata ini. Pertama dengan berkahnya maulid kita doakan Ibu Hajah Bapak usahanya tambah maju, amin. Mudah-mudahan tembah ini banyak menghasilkan keuntungan untuk bekal beribadah, amin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga mendapatkan keberkahan dari kegiatan tabligh akbar dalam rangka takdim wa takrim, mengagungkan memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Ini semua karena ibu cinta kepada Rasulullah, betul? You love Rasul? Yes apa no? Yes. You can speak English? Yes, little bisa sedetik gurunya. Pokoknya bilang yes aja. You love Allah? Yes. You love Allah? Yes. You love Muhammad? Yes. You love me? Alright. Jadi kita datang ke sini karena didorong cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Baginda Nabi Muhammad ini figur yang lengkap. Baginda Nabi Muhammad ini figur yang aktual. Baginda Nabi Muhammad ini figur yang fundamental. Bukan hanya disegani oleh kawan dan sahabat, tetapi juga disegani oleh lawan dan musuh-musuh beliau. Baginda Nabi Muhammad adalah figur yang sangat luar biasa,
sangat spektakuler. Maka kita datang ke sini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah. Amin. Orang Sunda cinta kepada Rasul, orang Jawa cinta kepada Rasul, orang Sumatera cinta kepada Rasul, orang Inggris cinta kepada Rasul, orang Arab apalagi dengan bahasa yang berbeda. Orang Sunda cinta kepada Rasulullah, ya Rasulullah simkuring bogoh ka anjeun. Orang Jawa, ya Rasulullah kula tresno maring siramu. Ya, orang Bekasi, ya Rasulullah aku cinta kamu. Orang Arab, ya Rasulullah ana uhibbu ilaika. Orang Jepang, ya Rasulullah ai siteru. Orang Aceh, lon betanyong balon. Orang Inggris, ya Rasulullah I love you, you belong to me belong to you, you and me pa belong. Lain seri bahasa Inggris eta. Sense of belonging, rasa memiliki. Kalau you belong to me, engkau milikku, me belong to you, aku milikmu. Kalau saling memiliki, atau pa belong. Datang orang India, ya Rasulullah main biar kia, aku cinta kamu. Pemainnya si Salman dan Amitabh Bachchan. Lagunya yang bagaimana? Dewana dewana मेरी जाने जा मेरी जाता सनम सांसें मेरी दुनिया एंचिलेची मिलेची dewana tak kira tak duduk tak. Ini kalau polisi paling gak seneng sama India. Sebab apa? Di India ilustrasi filmnya kebanyakan ngejelekin polisi, betul nggak, Bu? Ya Allah, dari mulai Inspektur PJ, Komisaris Hanang kagak bener tuh. Udah polisi India datangnya telat terus, komandan. Masalah udah beres baru datang polisinya. Tapi insya Allah kalau Polsek Pembayuran sebelum kejadian terjadi sudah ada di tempat. Tepuk tangan. Ibu bapak, tapi ada yang bagusnya di India. Apa yang bagusnya di India? India itu no problem. Maksudnya apa Pak Jujur? Mau nangis nyanyi, mau tertawa nyanyi. Punya duit nyanyi, kagak punya duit nyanyi. Nah ini budayakan sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mau berantem sama suami, nyanyi dulu. Mau berantem sama mertua, nyanyi dulu. Mau berantem sama tetangga, nyanyi. Biasanya kan suami nuntut pelayanan dari ibu-ibu. Mami, papi pulang capek. Tuh lihat istri orang. Begitu suami datang, papi kepengen apa? Mau teh, mau kopi, mau susu apa jus? Bukan ketawa. Namanya juga sama suami ya Bu. Tangan kanan dah pegang teh, tangan kiri pegang kopi. Mau ngasih susu masa pakai kaki? Jadi begini. Jadi akhirnya sakitnya di. Nah begitu suami mau mencak-mencak, dasar loh anak si Sarko. Sebelum datang, kan Sarko mertuanya. Langsung ibu nyanyi dewana dewana sambil tatap wajahnya. Metere dewana meri janeza meri jata shanam. Pasti suaminya kagak marah, kata suaminya selesai meri dunia. Pak Jujur kagak bisa lagu India. Ya kita kan orang Muslim, pakai lagunya lagu Arab. Begitu suami marah, suami namanya si Ahmad. Begitu Mang Ahmad marah, kata ibu, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, salam alaika. Prosotin tuh. Pasti kagak marah Mang Ahmad. Malah ingat sama mertuanya si Toyib. Karena Mang Ahmad, ya Toibah, ya Toibah. Datang anaknya, Umi, Umi, Umi. Karena keras teriak uminya kedengaran sama Pak Kapolsek. Kata Kapolsek, perdamaian, 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 perdamaian.
Jadi nggak berantemnya, Bu? Kagak jadi karena sebelum berantem sudah lelah. Ibu-ibu, cinta kita kepada Rasulullah ini jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Rasul itu dipuji bukan oleh manusia tapi oleh Allah. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan bagimu. Siapapun profesinya, siapapun kelompoknya, berbicara seorang TNI tentara, Rasul juga panglima perang, betul? Berbicara penegak hukum, kata Rasul, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adilah kamu karena adil itu mendekati takwa. Rasul juga seorang penegak hukum, memberikan keputusan-keputusan dalam setiap permasalahan yang terjadi di bangsa Arab pada saat itu. Berbicara masalah dosen, Rasul juga mengajari kepada sahabat-sahabat. Berbicara seorang pedagang, baginda Nabi Muhammad adalah seorang pedagang, termasuk ibu-ibu matanya ngedelek sama makanan terus. Kenapa sama dengan yang di rumah? Sama apa beda? Berbicara masalah seorang petani, Rasul juga seorang petani. Ibu tahu yang namanya korma azwah itu paling mahal ditanam oleh langsung tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Subhanallah. Berbicara seorang suami, Rasul suami. Berbicara seorang kakek, Rasul juga kakek. Berbicara seorang ayah, Rasul juga seorang ayah. Jadi figur Rasulullah adalah figur yang maha lengkap, dan tidak ada alasan kita dalam profesi yang berbeda untuk tidak mengikuti jalannya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Saya salut sama ibu-ibu, sekalipun hujan tetap bertahan, alhamdulillah. Sekalipun dalam keadaan banyak kegiatan di hari Senin, Kapolsek beserta jajaran tetap dukung acara ini secara penuh. Ini jiwa kebesaran kita untuk membela agama Rasulullah Shallallahu Alaihi. Melak pete dina lamping sapapan pada ngasaan, dikelai tiba baranti melaan agama Islam. Treng trong treng jreng. Ikut jrengnya bukan pada diam. Melapet dina lamping sapapan pada ngasaan, dikelai tiba baranti melaan agama Islam. Treng trong treng. Woi, kompak. Kayaknya ingetnya itu aja Kiai Jujun polisi dari Sukabumi ceramah apa tadi? Itu melapet dina lamping. Kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad dengan bahasa yang berbeda, tetapi ingat jangan sampai cinta kita bertepuk sebelah. Sakit nggak kalau cinta bertepuk sebelah tangan? Di mana sakitnya? Di sini. Kita mencintai seseorang, seseorang itu benci banget sama kita. Kita cinta kepada Rasul, tapi Rasul tidak mencintai kita. Ini yang jadi masalah, ibu. Jangan dulu cek orang Sunda mah Ambon sorangan. Kita ngaku cinta tapi sholat kagak. Kita ngaku cinta luarin zakat kagak. Kita ngaku cinta ngaji kagak pernah. Cinta apa kata Rasul? Benci aku. Jangan sampai cinta berubah jadi benci. Kalau ibu ngaku cinta kepada Rasulullah dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, sering anda bersolawat kepada baginda Rasul? Sering kagak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Orang yang gak baca solawat pelit, orang yang baca solawat cintanya gom. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sayyidina Muhammad nurul
libadil huda mutamma. Mugi Gusti mangfarin rahmat sareng salam ka Kanjeng Nabi saha nu cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad mancur cahayana sapertos bulan purnama. Allahumma ya Rabbi sholli alaihi wasallim bi hubbi sayyidina Muhammad nurul ibadil huda mutamma. Mugi Gusti mangfarin rahmat sareng salam ka Kanjeng Nabi. Mami, tiada duanya engkau lah bidadari dari surga. Mami luar biasa. Tapi mohon maaf Mami, tapi lagi punya duit. Seneng nggak kalau gitu Bu? Kurang senang. Karena kita anggap suami kita angkot. Apa sih angkot? Iya, pelayanan tergantung setoran. Ibu bapak, cinta bukan hanya kata, tapi cinta ada bukti, cinta ada pengorban, cinta ada tanggung jawab. Itu namanya cinta. Nah, cinta kita kepada Rasulullah harus bertanggung jawab terhadap agama Allah. Cinta kita kepada Rasulullah harus dibuktikan. Karena kalau cinta tanpa bukti namanya gombal. Mari kita buktikan. Malam ini, hari ini, pagi ini kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, andaikan saya menjelaskan tentang apa yang dikatakan cinta menurut Imam Bajuri Al-Sarqawi dalam kitabnya, bahwa cinta itu indikasinya ada 6. Satu indikasi akan saya jelaskan 1 jam. 6 judul berarti 6 jam. Sekarang sudah jam 11:30. Berarti ngaji beresnya 1:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6. Cinta kepada Rasulullah, sanggup gak ngaji sampai 5:30? Sanggup gak? Gua yang kagak sanggup Bu. Kasihan berapa amplopnya kalau sampai 5:30. Emangnya Pak Jujun mesti berapa sih? Lihat kopiahnya, kalau kopiahnya lurus begitu berarti 5 juta Bu. Namun miring gini berarti 2,5 juta. Pantas aja ceramah kopiahnya begini. Kalau begini berarti 1,5 juta. Kalau nggak pakai kopiah nggak usah dibayar. Ibu mah enak-enak ketawa-ketawa, emang haus. Silahkan diminum dulu Bu. Sudah ada minumannya? Langsung aja dari langit. Ini kameramen lagi minum di film terus. Saya pernah ceramah di film terusnya lagi minum. Begitu diputar, masya Allah ini kiai kerjaannya minum aja. Karena minumnya cuma 5 kali. Saya capek Bu, karena kemarin saya ceramah di Bogor, tadi malam saya ceramah di Subang. Hari ini saya kesini, beres jam 1, jam 2 saya berangkat ke Ancaen. Besok paginya saya ceramah di 2 tempat, SMP Negeri 12 dan SMP Negeri 1. Jadi terus tiap malam, siang terus, alhamdulillah. Tapi karena saya cinta kepada Rasulullah, saya siap melaksanakan perintah sebagai dai dan sebagai polisi. Amin. Minta doanya supaya saya sehat, amin. Panjang umur, amin. Dilancarkan segala urusan, amin ya robbal. Ibu bapak, baginda Nabi Muhammad ketika lahir, ayahandanya Said Abdullah sudah meninggal. Betul apa betul? Jadi dalam kandungan baginda Rasulullah sudah tidak punya ayah. Usia 6 tahun baginda Nabi Muhammad berangkat ke Madinah dengan ibunya Siti Aminah. Di tengah perjalanan pulang kemudian Siti Aminah pun sakit keras dan kemudian meninggal pada usia baginda Rasul 6 tahun. Kemudian baginda Nabi Muhammad ikut dengan kakeknya yang pada saat itu usia 80 tahun.
Tidak lebih daripada 2 tahun, usia 82 tahun kakeknya pun kemudian meninggal. Akhirnya baginda Rasul ikut dengan pamannya, tidak sampai dewasa kemudian pamannya pun meninggal. Ketika akan berangkat Isra wal Mi'raj ternyata istrinya pun meninggal. Bayangkan ibu sedih kagak bu? Sedih tapi ketawa cerik atau sedih. Andaikan apa yang dialami oleh baginda Rasulullah dialami oleh kita secara mental manusia. Ya Rasulullah, saya rajin ibadah. Ya Rasulullah, saya tekun ibadah, tapi kenapa ayahku kau panggil begitu cepat, ibuku kau panggil begitu cepat, pamanku kau panggil begitu cepat, bahkan istriku kau panggil begitu cepat. Ibu-ibu kalau suami meninggal sedih nggak bu? Bapak-bapak jawab, kalau bapak-bapak istrinya meninggal atau tuh pak, senang nggak pak? Senang bapak-bapak. Saya mewakili bapak-bapak, sama bapak-bapak pun kalau istrinya meninggal pasti sedih. Kenapa sedih? Sedih itu tiba heula. Tapi ingat, al imanu antumina billahi wa malaikati wa kutubi ya wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadar. Islam itu harus yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat Allah, yakin kepada kitab Allah, yakin kepada Rasulullah, yakin kepada hari kiamat, dan yakin terhadap kodrat dan iradah. Ini saya datang ke sini, Pak Polisi semuanya berdiri di sini, duduk di sini, bukan secara kebetulan, tapi kodrat dan iradah Allah Subhanahu. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Ya? Setetes air yang jatuh ke muka bumi ini kehendak Allah. Bahkan sehelai daun yang jatuh ke tanah ini semua kehendak Allah. Kentut pun kehendak. Jangan ditahan kentut aja. Itu kehendak. Jadi tidak ada yang cuma-cuma, semuanya kehendak Allah. Ibu bapak, andaikan kita mengalami seperti Rasulullah, mungkin kita akan depresi, mungkin kita akan stres, mungkin kita akan galau. Kalau apa? Kalau didasari dengan perasaan. Tetapi apabila dirasari dengan iman, ternyata semua ada hikmah. Kenapa Allah mengambil Muhammad? Ibunya begitu cepat, ayahnya begitu cepat, kakeknya begitu cepat, pamannya begitu cepat. Karena Allah ingin mendidik Muhammad secara langsung, Allah ingin mengajari Muhammad secara langsung, Allah ingin membina, mengkader, dan mengangkat serta membimbing baginda Muhammad secara langsung, tanpa campur tangan manusia, tanpa campur tangan ayah, ibu, dan kakek serta pamannya. Walhasil menjelang dewasa, Muhammad tidak pernah tergantung kepada manusia, tidak pernah menggantungkan diri kepada manusia, tidak pernah menjadikan manusia sebagai backing, tidak pernah dia menggantungkan dirinya kepada manusia. Karena apa? Hakikatnya apabila manusia tergantung kepada manusia, apabila kita punya backing manusia, ujung-ujungnya adalah kecewa. Tuh 2 3. Kecewa. Tuh 2 3. Kecewa. Betul apa betul? Kita banyak berharap dari suami, ujung-ujungnya kecewa. Kita banyak berharap dari mertua, ujung-ujungnya kecewa. Maka Rasul tidak pernah bergantung kepada manusia, tapi beliau hanya bergantung kepada Allah. Ini harus kita contoh, Bu. Anak-anak kita juga, nah, kamu jangan tergantung sama ayah, suatu saat ayahmu meninggal. Nah, kamu jangan bergantung sama ibu, suatu saat ibumu meninggal. Nah, kamu jangan tergantung sama kakek, suatu saat kakekmu meninggal. Nah, kamu tergantung sama paman, suatu saat pamanmu meninggal. Nah, kamu jangan tergantung sama siapapun, karena suatu saat akan meninggal. Ini yang kita contohkan. Jangan bergantung kepada manusia, bergantunglah hanya kepada Allah, mintalah hanya kepada Allah. Takdir bukan harga mati. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib, takdir seseorang, suatu bangsa, suatu kaum, suatu kelompok, suatu golongan apabila dia tidak berusaha untuk merubah nasib dan takdirnya sendiri. Bu, Ibu pernah dengar lagu Tenda Biru yang dilantunkan oleh Desi Ratnasari? Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru.
ya kan? Aduh, jangan diterus. Ujung-ujungnya ada kalimat begini, ya kan? Takdir memang kejam. Takdir memang kejam, tak mengenal perasaan. Sekali lagi. Takdir memang tak mengenal. Boleh nggak kita ngomong begitu? Boleh nggak? Siapa yang menghadap, siapa yang menciptakan takdir, yaitu Allah. Kalau kita mengatakan takdir itu kejam, sama dengan mengatakan Allah itu. Padahal tadi kejadian baginda Nabi Muhammad, apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang sudah baik menurut Allah, insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Makanya MUI langsung memanggil Neng Desi Ratnasari. Neng, ini kalimat Neng ini telah melanggar akidah, maka mohon direvisi kembali kalimatnya. Akhirnya Neng Desi minta maaf, kemudian dirubah kalimatnya jadi cintaku yang hilang, tak mengenal perasaan. Boleh nggak mengatakan cinta tak mengenal perasaan? Boleh. Namanya juga cinta. Tapi kalau takdir itu adalah hak prerogatif Allah. Boleh jadi di balik kejadian ada hikmah yang terbaik untuk kita. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak, ada 6 konsep apabila kita ingin dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kata guru saya, kalau ngaji kepengen ada hasilnya harus bawa taswir. Apa itu taswir? Kertas secuir. Bahwa kadang-kadang kalau sudah tua itu barho, bubar poho, masih mending barho. Ada lagi sekarang mah cingho, cicing kene geus poho. Yang pertama, kata Imam Bajuri Al-Sarqawi dalam kitabnya yang bisa mengundang cinta Rasulullah, datangnya berkah Allah itu adalah tanamkan sifat al-haya, malu kepada Allah. Jadi yang pertama kita harus punya rasa malu kepada Allah. Kita harus punya rasa tahu diri, malu apabila kagak sholat, malu apabila kagak ngaji, malu apabila kagak puasa, malu apabila tidak pernah berbuat baik. Ibu-ibu saya tanya, pakai jilbab malu sama suami, malu sama tetangga, malu sama Allah? Tapi kok masih ada yang pulang berangkat pakai jilbabnya ngaji doang, udah pulang dibuka. Betul apa betul? Katanya yang sebelah sini ya? Apa sebelah sini? Kok semua sih? Jadi kalau malu kepada Allah, ya insya Allah mau berangkat ngaji, pulang ngaji, sampai di rumah tetap pakai jangan ngaji doang pakai jilbabnya. Begitu pulang pakai bajunya cut bray luhur merecet handap ngagebray, bray curut luhur ngagebray handap merecet, curut-curut luhur merecet handap merecet. Masjid nyarana umur sudah 25 tahun pakai baju yang 5 tahun jadi kagak cukup. Bujalnya dilodok soang. Bener. Kalau ibu-ibu punya rasa malu kepada Allah, tetap tidak boleh lepas aksesoris boleh digunakan. Namanya ibu-ibu pakai lipstick sehat, pakai shadow sehat, pakai ceplok doplok, cuman buat nyenangin suami. Ini rasa cinta kita kepada Allah, cinta kepada Allah, punya rasa malu kepada Allah. Kalau orang punya malu kepada Allah akan malu kepada manusia. Kenapa banyak pejabat yang korupsi? Karena tidak punya rasa malu kepada. Kenapa banyak pejabat yang menyalahgunakan wewenang? Karena tidak punya rasa malu kepada. Kenapa Indonesia kagak maju-maju? Jangan-jangan penduduknya sudah kurang rasa malu kepada. Ibu kebanyakan pegang tasbih apa pegang HP? Jawab, HP apa tasbih? Bapak-bapaknya kebanyakan pegang Quran apa koran? Ini berarti nggak punya rasa malu. Padahal kata Rasul, man lam yadkhul salasatul ayam, barang siapa manusia yang selama 3 hari wadomin ma'idotil Islam tidak pernah mau mendengarkan nasihat keselamatan, tidak pernah mau membaca Al-Quran, kata baginda Nabi Muhammad, qassa qalbuhu, keras hatinya,
Waman qasa qalbu, apabila manusia sudah keras hatinya, kada ayat hula alehal kubur, maka dia akan mendekati kekufuran. Jadi 3 hari kagak baca Quran coba tadi alhamdulillah pembaca ayat suci Al-Qurannya dari polisi. Alhamdulillah. Bisa nggak ibu tampil di sini kayak gitu? Kalau saya dulu belajar qiraat itu berangkatnya dari lagu Ayun Ambi. Ayun Ambi di ayun usamping Abah. Jangan Allah, Abah ya. Ayun Ambi di ayun usamping mau mana. Kalau sudah pas lagunya baru pakai Allah. Nazala alaikal kitaban muhsinin. Awas bilang Abah ditempelin. Minum lagi. Waktu baca Quran, Abah. Ada di sini yang sudah 3 hari kagak baca Quran? Sebelah mana duduknya? Awas nih. Ini kata Rasul, la antak dua fata'an lama ayatan min kitabillah khairu min ibadati sanatan. Apabila kita mempelajari Al-Quran 1 ayat, itu lebih utama daripada ibadah 1 tahun yang tanpa didasari dengan ilmu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas. Belajar sudah dewasa bagai mengukir di atas. Kalau sudah dewasa itu banyak lupa ketimbang ingat ya Bu. Banyak lupa ketimbang. Yang kita ingat cuma 1 doa, doa mati. Inna lillahi wa inna ilaihi. Begitu diangkat jadi ibu ketua RT, ibu warga masyarakat ini juara lomba pos kamling tingkat Polsek Pembayuran Bekasi. Jadi ibu-ibunya mau masak kambing guling, mau makan. Ibu ketua RT coba pimpin doa makan. Siap. Anak kecil juga bisa doa makan. Ma Allahumma barik lana fima rojaktana wakina ada. Malu udah tua ingetnya doa mati terus. Ibu-ibu sebelum kita makan, agar makanan kita menjadi makanan yang berkah, mari kita sama-sama berdoa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata masyarakatnya ibu itu kan doa kematian, doa nu paeh geun wae da ieu dahana jeung hayam paeh. Ibu-ibu udah ngumpulin duit mau berangkat ke Masjid Kubah Emas yang ada di Depok, yang miniatur Masjid Nabawi. Awas dalam perjalanan adalah kembang kematian. Kita berdoa sebelum perjalanan, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna robbi laghafurur. Ibu RT coba pimpin doa perjalanan agar selamat sampai di Depok. Siap. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum naik ke bis masing-masing, mari kita sama tundukkan kepala untuk bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah sampai Depok selamat, pulangnya tabrakan mati semua karena salah doanya. Iya. Jadi menular ke bapak-bapaknya. Begitu bapak-bapaknya mau naik ibu-ibu malam Jumat. Biasa kan malam Jumat malam sunat, malam Sabtu wajib. Jadi berhentinya malam apa dong kalau gitu? Terus tiap malam. Jangan lupa di kamar ibu tuh ada 5 iblis.
Yang pertama iblis jalnabar, iblis yang membidangi ekonomi. Yang kedua iblis tabar, iblis yang membawa musibah. Yang ketiga iblis masud, iblis yang membawa misi kebohongan. Yang keempat iblis awar, iblis yang membidangi perjinahan. Yang kelima iblis dasib, iblis yang ada di ruangan-ruangan rumah. Makanya kalau naik ke ibu-ibu, bapak-bapak mesti berdoa dulu. Hafal nggak doanya? Hah? Allahumma janibana syaitona wa janibi syaitona marojaktana. Ini kagak begitu naik bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibana syaitona wa janibi syaitona marojaktana wakina ada banar. Pakai wakina ada banar, begitu keluar anaknya pengen jus, baru lahir udah minta jus. Yang lebih parah lagi begitu mau naik, mami papi mau naik, kata Pak Kiai Jujun, kalau mau naik papi mau berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pemajikan teh ayah eta mah doa nu paekeun wae dan nu aing nage kagak hidup. Sampai akhirnya diperintahkan sama DKM, Pak, ini sholat subuh kurang penuh, maghrib alhamdulillah, isya juga alhamdulillah, ini sholat subuh kagak penuh, siapa yang teriaknya? Ternyata kakek-kakek. Allahumma ahyana wa dana amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma ahyana wa dana amatana. Kali-kali nanti bapak polisi atau bapak RT yang naik tahrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditunggu di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua pada bangun. Oi, kata Pak RT ada yang mati di masjid. Langsung ibu-ibu berangkat semuanya. Ada yang bawa beras 1 liter masukkan ke baskom, tutup, lari. Ada yang setengah liter masukkan ke baskom, tutup, berangkat. Ada yang setengah gelas, kata suaminya, masa setengah gelas, nggak apa-apa, yang mati ini kagak tahu. Dasar pelit loh. Ternyata masjid penuh. Pak RT-nya buat tado, wajah tanpa dosa. Pak RT, siapa yang mati? Kagak ada yang mati. Tadi RT teriak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, saya mau nyuruh sholat subuh takut keburu mati. Akhirnya qomat jang, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah, sholat subuh jadi penuh, alhamdulillah. Berkahnya RT yang nggak tahu doa. Jadi kepengen ibu-ibu kampungnya sholat subuh penuh, kepengen nggak? RT-nya baca doa kematian. Cuma yang kasihan itu ketua DKM. 2 hari kemudian ada yang betul-betul mati, asli ini mati. DKM udah teriak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kagak ada yang datang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betulan ini mah betulan. Kata yang dengar nggak usah didengar, itu jebakan. Dikirain jebakan yang kedua. Yang kedua, biar cepet nih, udah jam 12 kurang 15 menit. Terus sampai hujan beres. Yang kedua, kata Imam Bajuri Al-Sarqawi dalam kitabnya yang bisa mengundang keberkahan itu ada sikap asyukur, bersyukur kepada Allah, bersujud kepada Allah setiap langkah. Kok jadi nyanyi nih? Kita harus bersyukur kepada, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillah. Kata Rasul, ungdur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqahum fa huwa aqdaru an la tandaru nikmatallah alaikum. Lihatlah orang yang di bawahmu, jangan lihat orang yang di atasmu. Fa huwa aqdaru an la tandaru nikmatallah alaikum. Sebab apabila dalam masalah rezeki kita melihat ke bawah, akan lebih mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah yang kecil. Segini juga sudah alhamdulillah. Kadang banyak ibu-ibu yang ngeluh, Pak,
Saya ngaji sering, sholat agak pernah ketinggalan, tapi rezeki saya kekuntet, Pak. Utang saya yang bongsor, Pak. Boleh nggak kita menyembah lautan, Bu? Boleh nggak percaya sama yang tahayul? Tidak boleh. Dulu kita waktu pengantin laki sama pengantin perempuan di Sawen, Bismillah damel wiwitan, mugi Gusti nang tayungan, gelis Asep nurendengan, mugi akas salametan. Selamat dunia herat gelis Asep nurendengan, munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sakara, munjung kudu ka inung, muja kudu ka bapak, sabab inung anu ngandung bapangan saukur ngompak. Bapak ya Muhammad, munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara, munjung kudu ka inung, muja kudu ka bapak, sabab inung anu ngandung bapak anu ngompak-ngompak. Yang terakhir yang bisa mengundang keberkahan itu adalah bil walidain, hormat kepada ibu dan bapak. Tidak mungkin ada kita kalau tidak ada orang tua. Hormat kepada ibu, hormat kepada bapak, hakikatnya menghormat Allah. Memuliakan ibu, memuliakan bapak, hakikatnya memuliakan Allah. Mengagungkan ibu, mengagungkan bapak, hakikatnya mengagungkan Allah. Ridho Allah biridho walidain, ridho Allah tergantung ridho ibu dan bapak. Bayangin waktu orang tua kita, ibu kita hamil, pagi-pagi ayah pengen pais kereta, ayah mau martabak bangka, diikuti karena keinginan jabang baik. Bapaknya datang pagi-pagi ke RT, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada apa kata Pak RT? Pak RT mohon maaf, ini istri saya, alhamdulillah ini saya punya rezeki buat Pak RT 50.000. Alhamdulillah kata Pak RT dapat rezeki 50.000. Cuma mohon maaf Pak RT, ini istri saya lagi ngidam, pengen nak voltarang RT belah. Diikuti karena sayang kepada anak. Tapi sebaliknya kadang-kadang banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Boleh jadi kita tidak percaya terhadap cerita Malin Kundang, tapi kenyataan saya menyaksikan satu di antara dosa besar yang diperlihatkan di dunia adalah dosa kepada kedua orang tua. Ada orang yang syakaratul mautnya, menahan sakitnya ketika wafat sampai 3 hari 3 malam, menahan sakit 3 hari 3 malam. Apa itu dosa mayit? Sepanjang hidupnya pernah menyakiti kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya tidak pernah ridho dengan apa yang pernah dilakukan sampai ajalnya tiba. Ada mayat yang ketika wafatnya sampai keluar keringat darah dari pori-porinya, menahan sakit yang luar biasa. Apa itu dosanya? Karena pernah menyakiti orang tuanya dan tidak pernah minta maaf sampai ajalnya tiba. Jadi berkahnya hidup adalah apabila kita menghormati dan menghargai kedua orang tua kita. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak, kalau kita punya ibu sakit, kadang-kadang kita sudah 1 tahun ngurus ibu sakit, ikhlas, 2 tahun sabar, 3 tahun tawakal, 4 tahun kesel, ya Bu. Pak RT tolong datangin kiai, datangin santri, Pak kiai tolong doain ibu saya lagi sakit, awak geus tinggal kulit jeung tulang, sudah semuanya di tempat Pak Kiai. Mohon Pak Kiai doakan yang baik, doakan yang bagus Pak Kiai. Saya sudah ikhlas kalau memang ibu saya pondok umur, saya sudah ikhlas karena saya sudah kesel. Ikhlas itu karena itu seorang anak kepada ibu. Tapi seorang ibu kepada anak ketika anaknya sakit, 1 tahun ikhlas, 2 tahun ridho, 3 tahun tawakal, 4 tahun masih punya harapan. Pak Kiai, antri tolong doain anak saya, badannya sudah kurus, tinggal kulit sama tulang, tapi Pak Kiai doakan biar saya rumah mau dijual untuk berobat, mobil mau dijual untuk berobat, yang penting anak saya sehat lagi, yang penting anak saya sehat. Itu bahasa siapa? Ibu kepada anak. Tapi tadi bahasa anak kepada ibu, Pak Kiai doakan biar cepat mampus. Kasih ibu kepada tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Tepuk tangan untuk orang tua kita. Yang mudah-mudahan yang masih hidup diberikan kesabaran dan rezeki yang panjang, yang sudah meninggal diberikan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma
Allahumma sholli ala wa habibina wa syafiina wa karibina wa duriyatana wa maulana Muhammad wa barik wa salim amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan amahu wa yukafi majidah. Allahumma rabbij'alni muqimas sholati wa min duriyati. Rabbana wa taqabbal du'a ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a ya Allah. Rabbana firli wali walidayya wali mu'minina yauma yakumul hisab. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lidunyaya, hasbiyallahu lima hammani, hasbiyallahu liman bagu alaya. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Bismillahi amantu billah, bismillahi tawazzantu billah, bismillahi tasyamtu billah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Badar TV dan jemaah murid, demikian tadi uraian tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW telah disampaikan dengan begitu jelas oleh Bapak Jujun Junaidi sebagai anggota kepolisian dari Polresta Sukabumi. Mudah-mudahan pemirsa Badar TV dan jamaah Maulid bisa mengamalkannya tentunya. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih kepada Majelis Ta'lim Al-Maghfirah dan seluruh warga masyarakat Pacing Bede, Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, menggapai cinta Allah Badar TV yang sedang berada di Pebayuran. Sampai ketemu kembali, sampai berjumpa lagi dengan menggapai cinta Allah Badar TV di masjid-masjid lain atau di peringatan-peringatan hari besar yang lain. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.